Halo guys, balik lagi barengan saya Iksan. Oke, di tangan saya sekarang ini udah ada smartphone dari Advan, yaitu Advan GX. Yang memang belakangan ini smartphone ini cukup heboh ya guys ya, karena chipset yang digunakan oleh smartphone ini sudah berfabrikasi sebesar 12 nanometer. Belum lagi chipset yang digunakan adalah chipset keluaran dari Uni SoC dengan seri Tiger T618-nya, yang diklaim bisa bersanding dengan chipset dari MediaTek yaitu Helio G70 ataupun Helio G80-nya. Bahkan bisa juga disandingkan dengan chipset dari Qualcomm Snapdragon 662-nya. Dan kalau kemarin saya udah buatin video gaming test buat main game Genshin Impact di settingan 60 fps-nya, di video kali ini saya mau coba nih guys ya, buat gaming test lebih lengkap lagi ya smartphone Advan GX ini. Dengan sedikitnya itu ada sekitar 6 buah game yang bakal saya coba di smartphone ini. Nah, buat kalian yang mungkin mau beli smartphone ini dan penasaran seperti apa performa dari chipset yang digunakan oleh smartphone Advan GX ini, kalian bisa terus simak video ini sampai habis ini guys ya. Kalian bisa lihat sendiri, di sini saya udah menyiapkan sekitar 6 buah game yang bakal saya coba. Kali aja di sini ada game yang kalian mau mainin di smartphone yang ingin kalian beli ini, yaitu smartphone Advan GX-nya. Dan gak usah berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke video gaming testnya. Oke, kita mulai ke game yang pertama dulu nih guys, yaitu game Real Drum. Sebagai game pembuka dari video gaming test kali ini, saya merasa sedikit kecewa ya dengan sensitivitas dari layarnya ini. Yang delaynya itu bener-bener bikin kita ngerasa nggak nyaman waktu mainin game Real Drumnya ini. Setelah pemanasan dengan bermain game Real Drum selama 3 menit tadi, sekarang kita lanjut ke game yang kedua, yaitu game Mobile Legends. Untuk settingan grafisnya maksimal bisa sampai ultra dan sudah support dengan fitur high frame rate. Untuk feel selama bermain, saya masih ngerasa cukup nyaman dan lancar. Walaupun terkadang masih saya rasakan delay pada saat layarnya disentuh. Kalau untuk FPS-nya kita bisa dapat di rata-rata 57 fps dan untuk frame drop terendahnya ada di kisaran 47 fps. Setelah 20 menit bermain, untuk suhu maksimal yang tercatat ada di 42 derajat Celcius dan menurut saya ini masih aman. Sedangkan untuk konsumsi daya baterainya hanya berkurang sekitar 6% saja. Game selanjutnya adalah PUBG Mobile dan untuk settingan grafisnya bisa sampai di HD High. Sedangkan untuk settingan grafis smooth dan balance bisa mentok di settingan ultra. Untuk fitur giroskop dari HP ini menurut saya sudah cukup lancar dan minim delay. Dan feel selama bermain di settingan grafis HD High ini saya rasa udah cukup playable. Dengan FPS maksimal di kisaran 29 fps. Meskipun sesekali merasakan frame drop hingga 22 fps, saya masih merasa cukup nyaman.
Setelah 20 menit bermain, untuk suhu maksimal yang tercatat ada di 44 derajat Celcius, masih cukup nyaman. Sedangkan untuk konsumsi daya baterainya hanya berkurang sekitar 9%. Lanjut ke game yang keempat, yaitu game FF atau Free Fire. Untuk grafik maksimalnya bisa sampai di Ultra dan sudah support dengan settingan High FPS. Selama bermain saya rasa cukup nyaman dan berkat support high FPS-nya ini bermain jadi semakin seru dan nyaman. Untuk FPS-nya rata-rata ada di 57 FPS dan kalau dilihat grafisnya terbilang cukup stabil meskipun beberapa kali terjadi frame drop hingga ke 37 FPS. Setelah 14 menit bermain, untuk suhu maksimal yang tercatat ada di 44 derajat Celcius dan ini masih cukup nyaman untuk dipakai main. Sedangkan untuk konsumsi daya baterainya hanya berkurang sekitar 6%. Selanjutnya kita ke game COD Mobile dan di sini saya bermain untuk mode Battle Royale. Untuk settingan grafisnya maksimal bisa sampai medium dengan frame rate high. Bermain COD Mobile dengan settingan grafis maksimalnya di smartphone Advan GX ini sudah terasa ngebut dan nyaman. Untuk touch-nya masih terasa responsif meskipun terkadang masih terasa ada delay. Rata-rata untuk FPS-nya ada di 39 FPS dan 32 FPS untuk nilai frame drop terendahnya. Setelah 18 menit bermain, untuk suhu maksimal yang tercatat ada di 44 derajat Celcius. Dan sudah jelas ya, ini masih cukup nyaman untuk dipakai main. Setelah bermain COD Mobile selama 18 menit, baterainya berkurang sekitar 7% aja. Sekarang kita ke game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact. Untuk grafik, defaultnya ada di lowest 30 FPS. Bermain Genshin Impact di smartphone Advan GX ini masih saya bilang cukup playable. Hal ini dikarenakan chipset yang digunakan adalah Uni SoC seri Tiger T618 yang cukup powerful. Kalau kalian lihat pada grafik ini ada yang menyentuh hingga bawah, itu bukan frame drop ya, melainkan berada pada proses loading in-game-nya. Oh iya, untuk rata-rata FPS yang bisa kita dapetin di game ini ada di 26 FPS dan untuk nilai frame drop terendahnya ada di 22 FPS. Setelah 18 menit bermain, untuk suhu maksimalnya ada di 44 derajat Celcius dan untuk konsumsi daya baterainya hanya berkurang sekitar 6% saja. Oke, jadi guys, setelah kita coba buat mainin sedikitnya 6 buah game tadi, saya punya kesimpulan sementara untuk smartphone Advan GX-nya ini. Kalau kalian perhatikan dari awal video gaming test tadi sampai akhir, rata-rata FPS yang bisa didapatkan dari smartphone Advan GX ini terbilang cukup stabil ya guys ya. Walaupun ada beberapa kali frame drop atau lagging yang terjadi, menurut saya smartphone Advan GX ini masih cukup playable buat kalian gunain untuk bermain game. Suhu dari bodinya juga yang menurut saya cukup
cukup adem ya guys ya, karena suhu rata-rata atau suhu maksimal rata-rata dari smartphone ini setelah kita bermain game itu hanya di kisaran 44 derajat aja untuk suhu maksimalnya. Dan menurut saya sekali lagi smartphone Advan JX ini patut kalian pertimbangkan buat kalian yang memang sedang mencari smartphone dengan budget murah tapi punya performa yang mumpuni. Ya, jadi saya rasa cukup kayak gitu dulu aja ya guys ya video soal gaming test smartphone Advan JX-nya ini. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan soal smartphone Advan JX ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini guys. Dan seperti biasa, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya dan dislike video ini kalau kalian gak suka dengan videonya. Jadi sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai ketemu lagi guys di video gaming test berikutnya.